Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, perwakilan dari kelompok 3, untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi ruang kolaborasi modul 3.1 yang bertema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Kelompok 3 terdiri dari 4 personil. Yang pertama adalah Ibu Dian Ika Susanti dari SMP Negeri 1 Ngawen. Dan yang kedua adalah Ibu Hermina Susanti dari SD Negeri 1 Todanan. Ketiga, saya sendiri Siti Komaria dari SD Negeri Sri Gading. Keempat adalah Ibu Hesti Pandu Wismasita dari SD Negeri 1 Kunduran. Kerja kelompok kami disupport penuh oleh fasilitator kami yaitu Bapak Saiful Anam dan juga pengajar praktik kami yaitu Bapak Arif Dwi Chandra Kusuma. Dalam analisis pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kelompok 3 mengangkat tema melepas diskriminasi atas sanksi moral masyarakat. Dilema etika di SMP Punjer Bumi. Narasi kasus. Bu Elvi adalah seorang guru bimbingan konseling yang sering ditugasi oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus rumit yang terjadi di sekolah. Bu Elvi sendiri adalah sosok pribadi yang suka akan tantangan dan cepat tanggap dan responsif atas segala permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Akhirnya, hari baik itu datang juga buat Bu Elvi, di mana suatu hari terjadi kasus yang mengejutkan semua pihak. Ada seorang murid bernama Cempluk yang duduk di kelas 9, di mana 2 bulan lagi akan menghadapi ujian sekolah. Dilaporkan oleh orang tuanya sendiri sedang hamil 8 bulan. Laporan dari pihak orang tua ini disampaikan langsung oleh orang tua Cempluk kepada Bu Elvi. Dengan tetap bersikap tenang, Bu Elvi meredam amarah orang tua murid yang menyampaikan kasus Cempluk. Orang tua Cempluk memohon kepada Bu Elvi untuk bisa menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah karena tidak sanggup untuk bercerita sendiri kepada kepala sekolah. Orang tua Cempluk memohon kepada Bu Elvi agar anaknya diizinkan untuk tidak bersekolah atau tidak masuk sekolah untuk menutupi tekanan psikologis yang dialami oleh Cempluk, baik dari lingkungan pembelajarnya maupun lingkungan masyarakat yang sudah tahu kasus Cempluk tersebut. Terjadi gejolak di masyarakat kaitannya dengan kasus ini. Banyak masukan dari masyarakat yang diterima oleh Bu Elvi, salah satunya adalah mengeluarkan Cempluk dengan tidak hormat dari sekolah karena dianggap membuat aib. Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga beberapa rekan tentang kasus ini kepada kepala sekolah, kepala sekolah memberikan amanah kepada Bu Elvi untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan pendekatan kekeluargaan kepada orang tua Cempluk. Bu Elvi lagi-lagi didatangi oleh pihak orang tua Cempluk, lagi-lagi terkait hak anaknya untuk tetap bisa mengikuti ujian di sekolah dan mendapatkan ijazah kelulusan. Melihat kondisi Cempluk yang sangat depresi, mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, buat Bu Elvi merasa kasih. Tapi pada saat rasa kasihan muncul di benak Bu Elvi, sebagian masyarakat di lingkungan sekolah meminta Bu Elvi menyampaikan kepada kepala sekolah agar sekolah membuat sikap tegas kepada Cempluk karena telah mencoreng nama baik sekolah, dan masyarakat juga mengancam apabila tidak ada tindakan tegas sekolah, maka ke depan akan sangat berpengaruh pada reputasi sekolah yang berimbas pada ketidakpercayaan masyarakat pada SMP Punjer Bumi. Dalam menyikapi situasi atau kasus tersebut,
langkah terbaik apa akan dilakukan kepala sekolah, Bu Elvi, dan stakeholder sekolah? Apakah kepala sekolah, Bu Elvi, dan guru lain atau pihak sekolah akan tetap mempertahankan Cempluk untuk tetap bersekolah, ataukah menerima usulan masyarakat terkait menjaga kondusivitas dan nama baik sekolah dengan menonaktifkan Cempluk dari SMP Punjer Bumi? Keputusan yang diambil pihak sekolah. Sekolah tetap berpegang teguh pada penegakan peraturan sekolah yang sudah dibangun sejak awal oleh pihak sekolah dengan murid dan orang tua murid melalui peraturan sekolah dan dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani bermeterai oleh pihak orang tua murid dan murid, di mana salah satu item peraturan itu adalah murid tidak boleh hamil atau melanggar norma susila selama bersekolah di SMP Punjer Bumi, dengan tetap memberikan solusi agar murid dengan segala kondisi yang ada tetap mendapatkan haknya untuk bisa mengenyam pendidikan sesuai keinginannya tanpa mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Keputusan yang diambil oleh sekolah tersebut berdasarkan prinsip penyelesaian berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Alasannya adalah yang pertama, untuk menghindari terjadinya konflik di masyarakat yang memandang kasus ini sebagai aib yang bisa mencemarkan nama baik sekolah. Yang kedua, orang tua akhirnya menyadari bahwa peraturan harus dijaga oleh seluruh komunitas sekolah dan semua pihak harus mengawal dengan baik segala peraturan yang ada dan dengan segala konsekuensi yang ada, serta menjaga harmonisasi hubungan dengan masyarakat. Terkait kasus tersebut bisa ditolerir dengan kesadaran masing-masing dan dalam posisi masing-masing. Pengambilan dan pengujian keputusan ada 9 tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, nilai yang bertentangan. Yang kedua, siapa yang terlibat. 3, fakta-fakta. Pengujian benar atau salah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi. Investigasi opsi trilema. Buat keputusan dan melihat keputusan dan refleksikan. Yang pertama adalah nilai yang bertentangan, yaitu di sini adalah yang ditampilkan adalah nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab, berprinsip, melawan nilai kasih sayang dan kesabaran. Pihak sekolah, kepala sekolah, Bu Elvi dan guru lainnya benar yang bersikap tegas dalam menghadapi kasus sensitif tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk lingkungan. Ini adalah nilai tanggung jawab dan berprinsip. Tapi, pihak sekolah juga dibenarkan untuk membuat ranah tegas ini menjadi fleksibel dan luwes dalam menghadapi kasus sensitif tersebut terkait dengan hak asasi anak dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai keinginannya dan menghilangkan stigma negatif yang akan melekat pada diri murid tersebut. Ini adalah nilai kasih sayang dan kesabaran. Yang kedua adalah tokoh yang terlibat dalam kasus. Di sini ada Bu Elvi, kepala sekolah Cempluk, orang tua Cempluk, dan masyarakat. Fakta-fakta pada kasus. Yang pertama adalah murid kelas 9 yang hamil di luar nikah. Yang kedua, Bu Elvi yang menjadi sasaran aduan dari orang tua murid yang hamil. Bu Elvi yang menjadi sasaran aduan protes dari masyarakat lingkungan sekolah. Peraturan sekolah yang dijadikan fakta integritas saat pendaftaran murid pada waktu awal masuk, yang salah satunya adalah
murid tidak boleh berstatus menikah atau hamil di luar nikah. Yang terakhir adalah kondisi sekolah yang tidak kondusif saat mencuatnya kasus ini di tengah masyarakat. Keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran hukum, menurut analisis kami. Yang kedua adalah uji regulasi. Ada pelanggaran peraturan atau kode etik yang terjadi pada kasus ini. Pelanggaran norma susila. Ketiga adalah uji intuisi. Ada yang salah dalam situasi ini. Uji publikasi. Tidak nyaman apabila terpublikasi karena terkait nama baik sekolah dan khawatir terjadi perundungan berkepanjangan pada diri murid yang terkena kasus. Kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar atau dilema etika. Dalam kasus ini ada dua paradigma yang digunakan untuk menganalisa sebuah keputusan kepemimpinan. Yang pertama adalah individu lawan kelompok masyarakat. Dalam kasus ini, ada pertentangan antara kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat berhadapan dengan kelompok sekolah, di mana pendapat keduanya benar adanya. Sekolah menginginkan melakukan hal terbaik bagi anak, sedangkan masyarakat menginginkan ada sanksi moral yang harus diberikan terkait pelanggaran norma susila yang dilakukan oleh anak tersebut. Paradigma yang kedua adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek melawan jangka panjang. Ada dilema yang terjadi apabila sekolah berpikir pendek untuk mengamankan nama baik sekolah, dan jangka panjangnya sekolah harus mengamankan hak asasi anak untuk meraih masa depannya kembali. Yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip resolusi atau 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang dipakai dalam menganalisis kasus ini adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema. Penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan kasus ini adalah yang pertama terjadi komunikasi aktif, kolaboratif yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui Bu Elvi. Ini terjadi komunikasi pada semua pihak agar kondusivitas lingkungan sekolah terjaga dengan baik. Yang kedua adalah pihak sekolah melalui Bu Elvi melakukan mediasi antara orang tua murid dengan masyarakat yang menghasilkan terjadinya kesepakatan sehingga membuat kondusivitas lingkungan serta menetralisir aksi perundungan yang dilakukan masyarakat terhadap anak yang berkasus. Dan yang ketiga, untuk mengembalikan kepercayaan diri anak atas kejadian yang dialami, pihak sekolah menggandeng advokat atau pendampingan untuk melakukan pendampingan yang akan menuntun anak menemukan kembali kepercayaan dirinya dan bangkit untuk melakukan atau melanjutkan hidupnya dengan normal kembali. 8. Buat keputusan. Keputusan final yang dilakukan oleh kepala sekolah yang sudah melalui proses koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan Bu Elvi beserta seluruh tim yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus ini adalah berkomitmen untuk tetap melaksanakan peraturan terkait pelanggaran norma susila yang dilakukan oleh anak dan dengan tetap berprinsip pada asas penghormatan pemenuhan hak anak. 9 atau terakhir adalah melihat keputusan dan refleksikan. Ketika melihat keputusan yang sudah dilakukan dengan berkomunikasi aktif,
yang dilakukan pihak sekolah melalui Bu Elvi dengan orang tua, masyarakat, bahkan dinas pendidikan setempat, juga menyangkut ranah dinas sosial yang menangani khusus kasus ini, maka ditemukan solusi bersama yang membuat semua pihak bisa menerima keputusan masing-masing. Orang tua dan murid bisa menemukan kepercayaan diri untuk tetap berupaya melanjutkan perjuangan hidupnya setelah merasa dunia anaknya akan hilang. Pihak sekolah bisa mengembalikan nama baik dan terjadinya kondusivitas lingkungan sekolah. Perundungan bisa dihentikan baik dari komunitas sekolah maupun dari masyarakat. Semoga kasus ini akan menjadikan kita semua menjadi lebih waspada dan dewasa dalam segala bentuk kasus yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Segala bentuk ikhtiar positif yang dilakukan oleh semua pihak dalam rangka memperbaiki bersama, bukan bertujuan menjatuhkan maupun membuat tidak nyaman, tapi membuat rasa keadilan dan kenyamanan bersama. Salam guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok 3. Salam guru hebat. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.